Jadi mereka buang air di mana ya? Oh, ini mereka jadi buang air di... Hello guys, this is Dinda and welcome back to my channel. Guys, kita hidup di dunia ini udah pasti mengonsumsi sesuatu, menimbulkan sampah, mengeluarkan kotoran dari apa yang kita makan dan minum, dan juga membutuhkan air. Maka dari itu, kita perlu dengan yang namanya sanitasi. Jadi, di video ini aku mau bahas tentang apa itu sanitasi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung cus ke materinya. Sanitasi sendiri didefinisikan sebagai proses untuk menjaga tempat agar tetap bersih dan juga sehat, terutama dengan menyediakan fasilitas untuk pembuangan limbah dan juga persediaan air bersih. Contohnya itu dengan menyediakan toilet, pengangkutan sampah, keran air bersih, dan juga air minum yang sesuai dengan baku mutu. Dan perlu diingat, sanitasi ini bukan cuma menyediakan fasilitas seperti toilet aja, tapi sanitasi juga menyangkut perilaku kita untuk mencegah penyakit yang berasal dari kotoran. Sanitasi ini juga disebutkan dalam Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan. Nah, di Sustainable Development Goals ini, sanitasi disebutkan di tujuan nomor 6, yaitu untuk memastikan akses ke sumber air yang aman dan sanitasi untuk semua. Tapi gimana sih kondisi sanitasi saat ini? Menurut The World Bank, secara global 3,6 miliar orang itu tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman. Lalu, hampir 8% populasi global itu melakukan buang air besar sembarangan. Di Indonesia sendiri, itu hampir 25 juta orang tidak menggunakan toilet. Jadi mereka buang air di mana ya? Oh, ini mereka jadi buang air di ladang, semak-semak, selokan, atau tempat terbuka lainnya. Bahkan guys, ada juga masyarakat yang mencuci baju di kali yang tercemar. Padahal bisa aja ada orang yang buang air juga di kali itu. Jadi mereka mencuci baju di air yang terkontaminasi tanpa diolah terlebih dahulu. Bayangkan guys, kotor apa. Padahal sanitasi itu penting banget. Tanpa adanya sanitasi, kotoran yang tidak dikelola itu dapat mencemari air tanah dan juga air permukaan yang digunakan sebagai sumber air kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Meminum air yang tidak aman itu dapat merusak kesehatan kita melalui penyakit yang dibawanya. Sekitar 829.000 orang di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat sanitasi yang tidak memadai. Sanitasi yang buruk itu merupakan faktor utama menyebarnya penyakit tropis seperti diare, cacingan, trauma, dan juga berkontribusi terhadap malnutrisi. Dan yang menjadi penyebab utama kematiannya adalah diare. Padahal diare ini sebenarnya bisa banget dicegah dengan sanitasi air dan kebersihan yang baik. Selain masalah kesehatan, sanitasi yang buruk ini juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi loh. Kerugian ekonomi yang terjadi ini didorong oleh kematian dini, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan, dan juga kehilangan waktu serta produktivitas. Biar nggak ada kerugian lebih lanjut, apa ya yang bisa kita lakukan? Memang sih, menyediakan akses sanitasi yang memadai di seluruh daerah itu merupakan tugas dari pemerintah. Tapi bukan berarti nggak ada hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencapai Goals SDGs nomor 6 ini. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan menggunakan air secara berlebihan. Gunakan air seperlunya aja. Kita juga bisa mengadakan kampanye untuk menyadarkan orang-orang sepenting apa sih kebersihan itu. Bisa melalui media sosial, kampanye di lingkungan sekolah ataupun kampus, di lingkungan tempat tinggal, ataupun di komunitas-komunitas lainnya. Karena lagi-lagi, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, sanitasi itu bukan cuma fasilitas, tapi juga mencakup perilaku. Selain itu, yang punya rezeki lebih bisa berdonasi ke badan amal yang ditujukan untuk pembangunan sanitasi. Sekarang kan juga udah gampang banget ya, banyak aplikasi-aplikasi atau website-website yang memiliki layanan untuk donasi. Jadi gampang lah, tinggal klik di HP. Tidak membuang kotoran sembarangan juga termasuk hal sederhana yang bisa kita lakukan loh.
Dengan tidak membuang kotoran sembarangan, kita juga turut mencegah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi, kebersihan, dan air ini menyebar. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakuin? Kalau ada yang punya pendapat, boleh banget komen di bawah. Siapa tahu komen kalian menginspirasi. Dan sepertinya sharing aku kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. See you on the next video. Bye!